Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya menentukan keahlian khusus untuk setiap posisi pemain. Nah, video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari Bang Opostor. Katanya, Bang, coba buatin video tentang keahlian khusus untuk setiap posisi pemain. Dan saya akan coba membahasnya. Buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke guys, tidak terasa sekarang kita berada di pekan ke-15 dan saat ini tim saya untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan raihan 42 poin. Jadi hanya selisih gol saja yang menentukan. Tapi sayang sekali posisi 2 klasemen yaitu Squad Corinthians masih mengantongi satu laga tersisa. Jika mereka menang melawan Big Fight FC, kemungkinan besar dia akan duduk di puncak klasemen dan tim saya lengser ke posisi 2 klasemen, dan itu sangat menyakitkan tentu saja. Tapi saya doakan semoga dia kalah. Doa yang cukup kejam, tapi ya itulah cara agar kita bisa tetap di puncak klasemen. Dan saat ini saya masih menggunakan formasi 3-2-2-3 WM musim lalu yang sempat membawa tim saya meraih quadruple. Dan teman-teman bisa melihat di sini bahwa hampir semua pemain inti saya memiliki keahlian khusus. Hanya 2 pemain saja yang tidak memiliki keahlian khusus, yaitu Casemiro dan Guimarães. Nah, saya juga masih mengandalkan pemain-pemain lama saya, yaitu Richarlison, Neymar, dan Vinicius Junior. Richarlison sudah bermain cukup lama untuk tim saya. Total dia sudah mengemas 319 gol dari 142 pertandingan di Liga, 97 gol dari 58 pertandingan di Liga Champions, dan 107 gol dari 58 pertandingan di Cup. Nah, Neymar Junior juga sudah bermain cukup lama untuk tim saya. Dia sudah mengemas 164 gol sejauh ini dari 222 pertandingan di Liga, dan musim ini dia sudah memberikan 20 assist. Jika dihitung-hitung, kemungkinan besar dia sudah memberikan ratusan assist semenjak bergabung dengan tim saya. Begitupun dengan Vinicius Junior yang musim ini bermain sangat baik. Total dia sudah mengemas 161 gol dari 164 pertandingan, hampir mencetak 1 gol setiap pertandingannya guys di Liga. Kemudian dia sudah mengemas 40 gol dari 70 pertandingan di Liga Champions dan 56 gol dari 70 pertandingan di Cup. Itu kenapa 3 pemain ini tak tergantikan meskipun saya memiliki pemain yang jauh lebih muda, tapi performanya biasa aja. Jadi ketika teman-teman ingin melatih keahlian khusus untuk semua posisi pemain, kita harus sesuaikan dengan atributnya guys. Oke, jadi contoh, saya akan memberikan salah satu contoh saja, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa menangkap apa yang saya bicarakan. Dan oh ya, terkadang apa yang saya bicarakan mungkin tidak sesuai dengan pendapat teman-teman ya, karena setiap teman-teman pasti memiliki pendapat yang berbeda, dan saya hargai itu karena setiap manajer pasti memiliki cara tersendiri untuk melatih pemain-pemainnya. Jadi buat teman-teman yang memang merasa apa yang akan saya bicarakan nanti tidak sesuai, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tingkatkan ke depannya. Oke guys, jadi di sini saya memiliki salah satu striker yang sangat bagus menurut saya pribadi. Karena menurut teman-teman mungkin bisa bilang biasa aja. Nah, ini adalah pemain yang sangat bagus menurut saya. Dia memiliki keahlian khusus spesialis tendangan bebas, dan saat ini dia juga bermain sangat bagus. Seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mencetak 319 gol, dan
saya menempatkan dia sebagai penendang bebas dan hasilnya juga cukup efektif guys. Ya, dia sudah mengemas ratusan gol, dan ketika saya menempatkan dia sebagai penendang bebas itu rasio golnya memang cukup tinggi. Dan meskipun dia tidak memiliki keahlian khusus kedua sebagai penendang penalti, tapi saya tetap menempatkan dia sebagai penendang penalti. Ada alasan tersendiri. Jadi sebelum kita melatih keahlian khusus, entah itu posisi striker, gelandang serang, gelandang, kemudian pemain bertahan dan juga penjaga gawang, pastikan kita sudah memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita latih. Misalkan nih, teman-teman ingin melatih striker yang bisa selalu mencetak gol dari tendangan jarak jauh, misalkan tendangan jarak jauh, atau ingin memiliki striker dengan keahlian khusus penendang bebas seperti ini. Nah, teman-teman harus sesuaikan juga dengan atribut kuncinya. Teman-teman harus sesuaikan dengan atribut kuncinya. Nah, untuk seorang striker dengan keahlian khusus spesialis penendang bebas, kamu bisa melatih atribut kunci seperti penyelesaian, tembakan, dan kekuatan, karena kekuatan tembakan juga cukup penting. Atau jika teman-teman tidak memiliki striker dengan kekuatan yang cukup tinggi, kamu bisa tingkatkan juga kreativitasnya. Nah, ini sangat penting untuk striker yang memiliki keahlian khusus spesialis tendangan bebas. Nah, sedangkan buat striker yang memiliki keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1, ini beda lagi teman-teman atributnya. Jadi jika memang striker kamu memiliki keahlian khusus spesialis pencetak gol 1 lawan 1, jadi atributnya harus disesuaikan juga. Nah, atribut kuncinya kamu bisa tingkatkan seperti dribble, kecepatan, tembakan, dan penyelesaian. Tapi untuk atribut kuncinya tetap pada tembakan dan penyelesaian. Ini hasil akhir ya guys. Untuk striker, hasil akhir tembakan dan penyelesaian yang paling penting di antara atribut lain. Tapi untuk atribut pendukungnya yaitu dribble, kecepatan, atau jika striker kamu tidak cukup cepat, kamu bisa melatih kreativitasnya. Tapi saya sarankan teman-teman melatih atribut penyelesaian, tembakan, dribble, dan juga kecepatan untuk striker dengan keahlian khusus pencetak gol 1 lawan 1. Nah, untuk striker dengan keahlian khusus spesialis penendang penalti, kamu bisa tingkatkan atribut kuncinya, tembakan, kekuatan, dan juga penyelesaian. Itu sangat penting, jadi agar hasilnya lebih maksimal. Dan saya ingatkan lagi, meskipun teman-teman memiliki pemain dengan keahlian khusus dan juga mutunya tinggi, tapi jika tidak sesuai dengan atribut kuncinya, kemungkinan besar keahlian khusus itu tidak terlalu efektif. Oke, setelah kita membicarakan striker dengan keahlian khusus, spesialis penendang bebas, dan juga spesialis penendang penalti, begitupun dengan spesialis cetak gol 1 lawan 1, ada juga satu keahlian khusus yang bisa kita latih untuk striker, yaitu spesialis penendang sudut. Nah, ini juga cukup penting buat teman-teman yang ingin menempatkan striker kamu menjadi penendang sudut. Gimana agar efektif? Nah, agar efektif kamu harus melatih atribut umpan yang lebih tinggi dari atribut manapun. Tapi jarang banget sih striker ditempatin sebagai penendang sudut ya guys, karena kita harus memiliki pemain yang kuat juga di area depan dan memiliki sundulan serta penempatan posisi yang bagus. Jadi saya sarankan untuk penendang sudut lebih baik gelandang serang, gelandang tengah, atau gelandang bertahan aja, atau bawah kedua sayap seperti sayap kiri atau sayap kanan. Back kiri atau back kanan itu jauh lebih bagus. Striker lebih baik menjadi pencetak gol agar kombinasinya lebih bagus. Nah, untuk gelandang sendiri, untuk gelandang kamu bisa melatih keahlian khusus sesuai dengan atributnya. Contoh, misalkan kamu ingin melatih atribut umpan silang. Nah, kamu bisa melatih keahlian khusus spesialis penendang pojok atau playmaker. Ini pilihan untuk pengumpan ya guys. Untuk pencetak gol kamu bisa melatih keahlian khusus penyerang bayangan, dan disesuaikan juga. Misalkan kamu ingin melatih keahlian khusus penendang sudut atau penendang pojok, kamu bisa tingkatkan atribut umpan dan umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun, dan dipadukan juga dengan atribut lain seperti dribble. Nah, ini sudah pernah saya bahas, jadi kita akan
fokus terlebih dahulu ke keahlian khusus dengan atribut penting yang harus kita latih. Jika kita ingin melatih keahlian khusus spesialis tendangan sudut, jadi kita tingkatkan atribut umpan dan umpan silang. Kemudian jika ingin melatih keahlian khusus playmaker, sama, jadi keahlian khusus dan juga umpan silang. Tapi kalau playmaker, kreativitasnya juga harus ditingkatin. Nah, jika teman-teman ingin melatih gelandang serang dengan keahlian khusus penyerang bayangan, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu dribble, kemudian kecepatan dan juga penyelesaian atau kreativitas dan tembakan. Tapi saya sarankan agar penyerang bayangan itu bisa mencetak gol, ini melatihnya hampir sama seperti striker, yaitu tembakan, penyelesaian dan juga dribble. Jadi dia akan lebih sering menusuk ke area tengah pertahanan tim lawan. Ini untuk atribut kuncinya. Jadi pastikan ingat-ingat lagi untuk atribut kunci, tembakan, penyelesaian dan dribble, atau kamu bisa tingkatkan kecepatan dan juga kreativitas. Ini untuk penyerang bayangan. Nah, sama halnya jika ingin melatih penendang sudut, kamu bisa melatih atribut umpan atau umpan silang. Ini berlaku untuk gelandang serang ya guys. Begitupun dengan penendang penalti untuk seorang gelandang, sama, tingkatkan atribut tembakannya juga, tembakan ya yang terpenting untuk penendang penalti. Nah, untuk playmaker ini sama halnya dengan pemain-pemain di posisi gelandang serang, jadi kita harus tingkatkan atribut umpan dan kreativitas agar dia bisa bermain lebih bagus. Atau kamu bisa tingkatkan sedikit dribble, itu jauh lebih baik, atau kamu bisa tingkatkan atribut tembakan. Tapi yang berfungsi untuk playmaker yaitu atribut umpan dan kreativitas. Jadi seperti itu ya guys. Nah, kita langsung bahas ke pemain bertahan saja karena ini juga cukup penting. Kita langsung bahas ke posisi pemain bertahan. Nah, untuk pemain bertahan di sini, jika teman-teman ingin melatih keahlian khusus dinding pertahanan, nah, pastikan juga atributnya sesuai seperti atribut tackle. Atribut tackle lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian jika kamu ingin melatih pemain tengah dengan dinding pertahanan, pastikan kamu melatih sesuai dengan postur tubuhnya guys. Contoh di sini saya memiliki pemain tengah yaitu Thiago Silva, posturnya tidak cukup tinggi dan saya melatih keahlian khusus dinding pertahanan, dan untuk atributnya sendiri atau keterampilannya, jadi saya tinggikan di atribut tackle lebih tinggi dari atribut manapun di posisi keterampilan bertahan. Tapi dia juga adalah pemain yang kuat, jadi dia pemain yang bertipikal bagus di area tengah lapangan, tapi untuk bola-bola datar saja guys. Nah, buat teman-teman yang ingin melatih back tengah dengan keahlian khusus bola-bola atas, pastikan posturnya juga memadai, seperti tingginya di atas 190 cm guys. Posturnya di atas 190 cm dan kamu bisa melatih keahlian khusus pertahanan udara. Ini khusus untuk pemain yang posturnya tinggi, tapi misalkan posturnya rendah, kamu bisa melatih dinding pertahanan dan disesuaikan juga dengan atributnya. Misalkan kamu ingin melatih back tengah dengan keahlian khusus dinding pertahanan, pastikan atribut tackle-nya tinggi. Dan misalkan kamu ingin melatih back tengah dengan keahlian khusus spesialis pertahanan udara, pastikan atribut sundulannya tinggi. Nah, itu dia guys, mungkin yang bisa saya bahas. Dan untuk penjaga gawang, ini sesuaikan juga dengan keterampilan dan keinginan kamu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.